Bawaslu Republik Indonesia sebutkan hal berdampak pada indeks kerawanan pemilu di Sulawesi Tengah. Bawaslu Republik Indonesia menggelar pengisian Indeks Keamanan Pemilu atau IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak di tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan ini bertempat di Hotel Rama, Garden Palu, Kelurahan Lolus Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kita sudah terhubung bersama jurnalis tribunpalu.com. Salam, baik rekan Salam. Ya, rekan Jolinda. Baik rekan Salam, apa saja indeks kerawanan pemilu di Sulawesi Tengah, khususnya menurut Bawaslu Republik Indonesia? Baik, terima kasih rekan Jolinda dan teman-teman sekalian dapat kami informasikan. Bawaslu Republik Indonesia menggelar pengisian indeks kerawanan pemilu alias IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. Pengisian indeks kerawanan pemilu itu bertempat di Hotel Rama Garden Palu, Kecamatan Lolus Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu kemarin. Kemudian Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan untuk di Sulawesi Tengah sendiri yang menjadi indeks kerawanan pada pemilu 2024 mendatang, yakni berada di daerah-daerah yang sumber daya alamnya kuat. Untuk di Sulteng sendiri, mempunyai kerawanan tersendiri, khususnya daerah-daerah yang sumber daya alamnya kuat, misalnya Morowali dan lain-lain. Itu agak menengah ke atas. Kemudian juga daerah-daerah perbatasan laut dan geografis yang sulit seperti Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Kemudian kerawanan sendiri khususnya untuk nanti pengawasan distribusi logistik pada saat pemungutan suara dan saat rekapitulasi. Kemudian pria kelahiran Medan 10 Februari 1980 itu menjelaskan indeks kerawanan pemilu terkait daerah yang sumber listriknya yang terbatas. Kemudian juga daerah yang listriknya terbatas karena perhitungan suara bisa sampai malam. Dan kalau sampai malam maka kebutuhan listrik harus dipenuhi dengan sampai dengan selesai, karena memang perhitungan itu begitu pemungutan maka harus selesai dengan penghitungannya sehingga tidak boleh berhenti. Kemudian ia juga menegaskan agar masing-masing internal Bawaslu baik di provinsi maupun kabupaten kota itu harus solid untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Rahmat Bagja yang merupakan lulusan Master of Law di Universitas di Belanda itu menyebutkan untuk daerah seperti Morowali akan lebih diintensifkan pengawasannya. Kemudian untuk teman-teman di Bawaslu Morowali, kata Bagja, ada kerawanan sendiri dalam sumber daya alam. Ini pasti ada money politik yang tinggi dan mereka akan mengaktifkan kembali patroli pengawasan untuk menyasar politik uang, sembako dan lain-lain, dan kemungkinan itu akan masih terjadi pada pemilu 2024 mendatang, kata Rahmat Bagja. Kemudian juga Ketua Bawaslu Republik Indonesia itu mengatakan saat ini pihaknya akan bekerja sama dengan Menkominfo untuk menyasar berita hoax dan kampanye hitam di media sosial. Juga diketahui hadir dalam kegiatan pengisian indeks kerawanan pemilu antara lain unsur pimpinan Bawaslu Sulawesi Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tengah. Kemudian juga hadir menemani Ketua Bawaslu RI dalam kegiatan tersebut, yakni didampingi Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin dan Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulteng Nasrun. Sekian rekan Jolinda. Baik rekan Salam. Tribuners, seperti biasa kami akan menampilkan video dari pengisian indeks kerawanan pemilu beserta wawancara dari Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Berikut video lengkapnya. Kita tegakkan keadilan pemilu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membahas anggaran kan. Nah, diundang ketua dan pakai sekretaris dan divisi SDM. Jadi sebenarnya kenapa kemudian divisi SDM itu ada bersama ketua? Kalau di 5 maka kalau tentang anggaran maka divisi SDM yang akan mendapatkan paraf tentang anggaran baru ketua. Kenapa seperti itu? Karena kita harapkan ada dua penjaganya di sini, bukan hanya ketua, tapi juga divisi SDM. Dan ingat, dua-duanya bertanggung jawab dalam teknik. Sulteng mempunyai
kerawanan tersendiri, misalnya daerah-daerah yang sumber daya alamnya kuat, misalnya Morowali dan lain-lain, itu agak menengah ke atas. Kemudian juga daerah-daerah perbatasan laut dan geografi yang agak sulit, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, jadi proses tersendiri, kerawanan sendiri untuk khususnya untuk nanti pengawasan distribusi logistik pada saat pemungutan suara dan juga pada saat nanti rekapitulasi. Nah, kemudian juga daerah-daerah yang listriknya terbatas karena penghitungan suara bisa sampai malam. Kalau sampai malam maka kebutuhan listrik itu harus dipenuhi sampai dengan habis penghitungan. Karena begitu pemungutan itu selesai dengan penghitungan, jadi tidak boleh berhenti. Pasti ada pengawasan yang lebih intensif ya buat teman-teman yang ada di Bawaslu Morowali misalnya, dan juga ada kerawanan sendiri dalam sumber daya alam ini. Pasti nanti ada money politis yang lebih tinggi atau bagaimana, tentu kita akan mengaktifkan kembali patroli pengawasan untuk menyasar politik uang, sembako dan lain-lain. Dan kemungkinan ini masih kemungkinan akan terjadi di pemilu kita tahun 2024 yang akan datang. Kemudian tentang hoax dan juga black campaign, ini kerjasama lagi kita lakukan dengan Menkominfo untuk kemudian menyasar media sosial yang masih menyebarkan black campaign dan hoax. Rekan salam, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Belinda.